Saya duda 2 kali Pak Ustadz. Duda 2 kali. Yang terakhir saya dapat 2 anak ya. Saya pengen nanya Pak Ustadz, kan perceraian itu hal yang dibenci Allah tapi dibolehkan. Dan seperti yang kita cerita kisah Rasul, Nabi Ismail pun bercerai. Dan saya mau nanya Pak Ustadz, Nabi Ismail. Izin. Nabi Ismail. Iya. Jadi itu saya mau nanya juga apakah kisah itu benar, dan saya mau nanya apakah perceraian saya ini kan sudah tertulis juga hal yang Allah benci tapi Allah bolehkan. Apakah saya ini termasuk orang yang dibenci Allah dengan terjadinya perceraian saya ini? Izin Ustaz, bismillah. Ada sebagian yang tentang persoalan itu saya jawab di pertemuan yang lalu, bahwa pertama begini, apa yang Allah turunkan berupa syariat itu solusi. Dan cara mendapatkan solusi itu mesti masuk ke ranahnya. Dihukum bagi satu orang belum tentu sama bagi yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan satu kondisi anak angkatnya, ya, itu bercerai dan ditetapkan pada saat itu dengan satu ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perceraian Zainab binti Jahsy dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Thabit. Persoalannya ada persoalan rumah tangga, bukan tiba-tiba seketika diminta cerai-cerai, tidak. Persoalan rumah tangga yang sulit diselesaikan itu antar sahabat. Anda bayangkan di antara sahabat saja ada masalah. Di kehidupan rumah Nabi, antara Nabi Nuh dengan istrinya ada masalah. Di masalah rumah tangga itu bukan manusia biasa saja, sahabat bermasalah. Di kehidupan rumah tangga Nabi juga ada persoalan. Tapi kembali kepada rumus, semua persoalan itu didesain ada bukan untuk membuat hidup bermasalah, tapi mencari solusi dari situ. Kalau tidak bertemu solusinya, maka dibuat tahapan oleh Allah. Apa tahapan-tahapan itu? Pertama, Quran surah keempat, ayat ke-34 sampai 35, paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Kata Allah, kalau ada masalah di rumah tangga, selesaikan dengan komunikasi dulu. Komunikasi tidak selesai, coba sementara berpisah tempat tidur, saling merenungkan. Nggak selesai juga, berikan pelajaran yang membuat saling mengerti sampai muncul kerinduan. Misal, maaf, untuk nafkah tidak diberi dulu. Ya, baik ini lahir ataupun batin yang lain. Pikirkan dulu, ini saya tuh waktu saya berakad, apakah hanya sampai di sini? Atau ada ujian yang harus saya lalui? Setelah itu kalau nggak ketemu berdua, konsultasi kepada orang yang bisa memberikan solusi. Ayat 35-nya. Ya, jika Anda benar-benar punya niat yang baik untuk islah, Allah berikan jalan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang dengan konsultasi ini akan ada nilai kebaikan di antara keduanya, maka Allah akan berikan jalan. Nah, ternyata nggak ketemu juga. Bahkan ada yang belum nampak. Ya, yang prinsip yang nggak bisa disatukan misalnya, sulit. Maka jalan yang terakhir diturunkan syariat tolak. Tolak pun asalnya itu bukan untuk memisahkan, tapi jalan terakhir untuk menyatukan. Karena itu cerai talak pertama itu disebut ruju'. Ruju' itu dari kata raja, artinya balik lagi. Sebetulnya dengan cerai itu diharapkan bisa balik, makanya nggak langsung putus. 3 kali suci dulu, ya, menjauh dulu. Diingat, kalau sampai 3 kali suci nggak ada rasa juga, memang sudah nggak niat rumah tangga. Maka oleh Allah pun diberi jalan, silakan. Kalau memang tidak ada niat dari kalian untuk berumah tangga dengan baik, nggak bisa saling mendukung dengan baik, maka carilah solusi. Ya, yang dimaksud Allah benci itu, Allah tidak suka nanti ada terputus silaturahim, terputus yang nggak bagus-bagus, itu yang dimaksudkan. Makanya kalaupun Anda mengambil jalan untuk berpisah misalnya, mendapatkan yang baik, yang lain, cocok di situ, jangan pernah memutus juga silaturahim dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang dimaksudkan. Ya, makanya ketika Zaid berpisah dengan Zainab, bahkan Zainab menjadi istri Nabi kemudian. Apakah hubungan Zaid dengan Nabi kemudian berakhir? Tidak. Bahkan jadi lebih baik. Bahkan jadi penulis wahyu dan sebagainya. Jadi itu yang ingin diajarkan. Jadi hikmah dari perceraian sesungguhnya bukan ingin menyatukan, tapi membangun jembatan silaturahmi lebih baik. Kalaupun cocok Allah akan satukan, kalaupun tak nampak mungkin akan berpisah dengan cara yang lebih baik dan ditemukan jodoh-jodoh yang terbaik sesuai dengan porsi-porsi kebaikannya. Kadang-kadang di rumah tangga itu begini, ada yang perannya sampai bahkan ke awal sebelum nikah. Di lamaran tiba-tiba selesai. Mungkin perannya di situ supaya belajar. Ada yang sampai ke pernikahan. Ada yang orang sebut gagal, padahal bukan gagal. Mungkin Allah ingin arahkan kepada yang lebih baik, supaya dia mendapatkan hikmah untuk didapatkan di kemudian hari dengan yang lebih baik lagi. Dari situ saya kira insya Allah lebih muliakan kepada kita semua, diberikan hal-hal yang terbaik.